Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya menemui seorang advokat berbakat dan dinamis, Mas Krisna Harimurti SH MH. Karena memang seperti yang lalu-lalu saya selalu mengatakan, saya akan selalu menemui Mas Krisna. Selamat berjumpa Mas Krisna. Coba Pak Argo. Mas Krisna, ini di lapangan saya kan semakin banyak menemui masyarakat yang semakin mengeluh dan kencang keluhannya tentang penegakan hukum yang ugal-ugalan. Dan itu tentu saja sudah semua orang tahu bahwa itu kaitannya dengan kekuasaan dan uang. Saya ingin bertanya kepada Anda, tentu saja kan itu tidak hanya menyangkut masalah pertanahan dan pidana yang lain atau perdata yang lain, juga masalah hukum pada umumnya. Itu sudah saatnya belum kalau itu dibuka semacam posko keadilan masyarakat, karena sekarang ini sudah dinilai, banyak yang menilai bahwa sekarang ini sudah keadaannya darurat ini. Menurut Anda gimana, Mas? Ya, saya pikir memang posko keadilan untuk masyarakat itu sudah sering Pak ya dilakukan, dan sekarang nambah mungkin beberapa advokat juga melakukannya. Ya. Kalau kami sudah sangat lama Pak. Dulu waktu zaman pandemi itu pun juga pernah. Ya. Banyak tenaga kerja yang di PHK, kemudian terkait dengan pinjol, kemudian terkait dengan ada namanya utang dari rentenir dan sebagainya. Kemudian kita pernah membuka posko banyak tentang pertanahan, khususnya karena kita dari perkumpulan konsultan hukum pertanahan Pak ya. Artinya begini, urgensinya dibuka atau layanan itu sebenarnya untuk mempermudah masyarakat yang terkena adanya bentuk diskriminasi, Ya. adanya bentuk namanya ketidakadilan. Jadi mempermudah mereka mendapatkan layanan itu. Itu bagian namanya pelayanan dari advokat itu sendiri Pak. Istilahnya dalam tanda kutip memotong semacam birokrasinya itu ya. Ya bisa dikatakan Prosesnya ya. begitu. Dan memang sikap-sikap dari advokat yang melakukan pelayanan itu menurut saya sangat bagus sekali ya. Dan memang perlu, sangat harus ya. Jadi dengan disampaikan melalui publis begitu kan, orang sehingga banyak yang mengerti, oh Ya. caranya begini, wah ternyata ada kan begitu. Jadi menurut saya adanya praktik-praktik atau dugaan yang Bapak Argo tadi tanyakan tentang masalah peradilan yang sudah tanda kutip ya, carut marut, Ya. saya pikir perlu sekali, karena untuk menjadikan suatu sistem kontrol Pak. Ya. Jadi di suatu negara yang maju dan bahkan berkembang, penegakan keadilan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu Pak. Itu sangat penting sekali Ya, itu itu Pak. pasti ya. Ya betul sekali. Artinya bahwa Anda di satu sisi kan punya LBH juga ya. Ya, betul. Artinya itu kan juga semacam posko keadilan masyarakat juga itu ya. Ya, kita pun istilahnya sangat-sangat sering istilahnya turun ke masyarakat Pak ya, baik itu melalui penyuluhan hukum, kemudian juga kita melakukan pembukaan layanan aduan tadi seperti yang saya contohkan tadi. Jadi banyak layanan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya kami sangat-sangat istilahnya mengapresiasi. Jadi kita pun juga harus melakukan bagian dari pelayanan itu Pak Argo. Jadi tidak perlu nanti bagaimana caranya, oh sistemnya bagaimana, kemudian maaf ya istilahnya untuk orang yang tidak mampu itu kan tentu sangat kurang ya untuk melakukan pembiayaan, tapi tidak apa-apa, itu bisa di cover. Istilahnya dalam tanda kutip gratis gitu ya. Ya begitu. Artinya cuma-cuma murah meriah gitu ya Pak. Ya cuma-cuma, bahasa dalam undang-undangnya kan bukan gratis tapi cuma-cuma Pak. Oh iya. Jadi tapi itu difokuskan bagi orang tidak mampu. Iya. Memang tidak mampu dibuktikan dengan banyak hal lah, Ya. begitu. Artinya kan di satu sisi sebetulnya kan Anda juga melakukan subsidi silang juga ya. Betul Pak. Dan kita yakin kok, artinya dari suatu pergerakan yang sifatnya itu berdampak bagi masyarakat tuh mungkin ya, kalau salah hitung-hitungan kan apa yang didapat nggak begitu, tetapi minimal pelayanan itu kan menghasilkan sesuatu yang namanya roh, memberikan semangat bagi masyarakat yang terkena dampak adanya ketidakadilan itu tadi. Ya. Terakhir Mas,
Siap. Harapan Anda dengan situasi seperti sekarang ini, Anda tetap optimis sekali akan lebih baik ya Indonesia ya? Kita harus optimis Pak Argo. Karena begini, memang lebih baik ini terbuka seluas-luasnya. Kita tahu permasalahannya, di mana kekurangannya, di mana yang kurang sesuai. Justru itu kita bagaimana bisa melakukan fungsi kontrol minimal. Ini dikomunikasikan terus itu ya? Harus Pak. Nanti lama-lama jadi akan lebih baik Pak Argo. Nggak usah berhenti, pokoknya kita terus konsisten Pak Argo. Ya. Sampai kapanpun nanti tetap akan menemukan jalannya. Kebenaran itu akan menemukan jalannya Pak Argo. Oke, terima kasih Mas Krisna. Lain kali saya akan menemui Anda lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.